Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat readingan untuk energi 3 hari ke depan. Ada karir, cinta, dan keuangan ya. Sebelum dimulai kita berdoa dulu. Ini prediksi untuk sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 3 ya. Kita cek kalender ya. Oh, tanggal 5. Tanggal 5 ke tanggal 8. Energinya bisa energi siapa saja yang tertarik dalam bacaan ini, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian ingin request tema bisa tulis di kolom komentar, dan ketika kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir bisa tekan tombol loncengnya. Oh ya, saya makasih banget udah kasih masukan ya untuk sound. Saya juga belum dapat solusinya, tapi untuk bacaan kali ini lucu nih. Jadi clip onnya saya lilitin kabelnya biar agak dekat ke mulut. Doain aja ada rezekinya, saya bisa buat saya bisa beli mungkin mic yang agak lebih besar ya gitu. Lucu aja ini. Jadi dililitin ke kuping, dicantren ke kuping, terus dicantren lagi ke kuping sebelah, tapi dari depan wajah gitu kan. Saya belum lihat gimana penampakannya di kaca ya. Oke, untuk yang mau private reading dan juga ingin diterapi untuk penyakit fisik dan psikis, saya bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa kalau kalian ingin rumahnya dipercantik dengan gorden dan aksesoris, saya bisa cek di shop saya Panda Gorden ya. Untuk karir dulu. Sepertinya kamu sudah mulai bisa ini ya, bisa terobati. Mungkin ada rekan kerja yang nyurangin kamu, yang atasan yang mungkin melakukan pembayaran yang gak sesuai dengan loyalitas kamu. Banyak kala ya di pekerjaan yang akhirnya kamu udah bisa move on, udah bisa sembuh ya, dan kamu jadi orang yang jauh lebih bijaksana. Terus tapi ingat, untuk bottom of the untuk monologinya ada don't let pride get in your way. Jangan sampai ketika kamu sudah melewati ini kamu jadi orang yang sombong. Oke? Dan untuk di waktu senggangnya ya coba kamu cium aroma untuk ya misalkan terapi ya, aromaterapi untuk lebih menenangkan biar lebih mantap ya healingnya. Untuk soul journey-nya ada balance di sini, kartunya nyambung ya, temperance, dan ini kartu healing. Balance udah sesuai berarti. Jadi udah nggak ada lagi perasaan oh ya gue sakit hati gini enggak, memang kamu udah bisa melewati itu semua, dan ya kamu jadi lebih jadi lebih baik lah ya gitu. Maksudnya yaudah gue terima, memang gue mungkin bukan di situ lagi rezekinya, atau mungkin gue memang punya karir baru yang memang itu sesuai dengan jalan hidup gue. Misalkan contohnya nih, kamu udah melakukan yang terbaik tapi ada aja teman kerja yang jahat, atau misalkan atasan yang berlaku tidak sesuai dengan apa yang sudah kamu berikan, dan akhirnya memang mungkin Allah dan alam semesta itu tidak menginginkan kamu ada di tempat itu gitu, tapi ada di tempat lain. Misalkan kamu diarahkan memang menjadi healer gitu kan, atau lebih ke kemanusiaan ya kan. Healer itu kan banyak, atau kamu juga bisa jadi pembaca tarot atau tarot reader, itu juga bisa ya gitu. Nah, untuk percintaannya di sini ada Ace of Swords dan The High Priestess. Adanya komunikasi, atau ada yang memulai untuk komunikasi dan jauh jadi lebih bijaksana ya dalam melihat permasalahan percintaan. Dan ya mungkin bisa jadi kamu yang memulai komunikasi untuk menyatakan perasaannya bisa, atau ada yang punya ide baru, misalkan gimana kalau hubungan ini tuh arahnya agak kesini deh biar jadi lebih asik, yang biasanya kaku jadi lebih asik, itu juga bisa ya. Karena di sini ada The High Priestess, melihat dari jadi jauh lebih bijaksana, pendeta perempuan gitu ya.
Oke, untuk uh, monologinya di sini ada hold your vision, dimana kalau kamu memang yakin sama orang ini, ya udah gitu loh, dijaga, ya terus saja dirawat hubungannya, diyakinin bahwasanya memang dia adalah jodoh kamu ya. Terus ya jadi jauh, jadi lebih punya harga diri ya, self esteem ya. Jadi kamu dalam melakukan hubungan ini jadi jauh lebih apa ya, kayak lebih ada rasa sedikit bangga gitu loh. Dan mungkin kamu tipe orang yang mungkin keturunan ada karuhun ya, dan kamu bisa terkoneksi dengan mereka, itu juga bisa. Lalu untuk romance angel ada deception, this could be the one, attraction ya. Mungkin selama ini kamu atau pasangan kamu banyak menggunakan topeng, dan makanya tadi kenapa ada Ace of Sword. Mungkin era kamu yang lebih bisa mengutarakan hal yang kurang menyenangkan dari adanya seseorang yang diantara kalian berdua yang menggunakan topeng, itu juga bisa ya. Dia kayak gini, kayaknya masih banyak yang ditutupin, kayaknya lo nggak jadi orang yang apa adanya deh, dan hubungannya jadi nggak enak, banyak kepura-puraan. Atau kamu akhirnya mengungkapkan diri kamu ke pasangan kamu bahwasanya sorry ya selama ini gue banyak pakai topeng, sorry ya selama ini gue nggak jujur sama lo, sorry ya bla 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 bla, itu juga bisa ya. Dan setelah akhirnya kamu bisa membicarakan hal itu sama pasangan kamu, dan bisa jadi memang dia this could be the one, yang orang yang layak untuk kamu, cocok untuk kamu, karena kalian sudah ya sama-sama punya ketertarikan. Oke. Terus di sini untuk hal keuangannya, karena keuangan itu kan biasanya punya benang merah dengan karir ya. Di sini ada Knight of Pentacle dan Four of Cups. Jalannya pelan, but it's okay gitu loh, daripada cepat-cepat tapi berakhirnya juga cepat, atau hal yang gak enak gitu kan, terburu-buru, tapi nggak apa-apa, slowly gitu kan. Dan sebenarnya alam semesta itu sudah memberikan kamu pilihan ya, sudah memberikan kamu ini loh yang cocok buat lo gitu. Tapi sepertinya kamu ya belum bisa move on sepenuhnya dari, mungkin di masa lalu kamu jauh lebih apa ya, lebih berlimpah materi, mungkin dalam hal gaji, pendapatan, tapi mungkin bisa jadi ya maunya semesta kamu nggak di situ. Mungkin bisa jadi kamu ya dalam hal kemanusiaan atau dalam hal healing ya kan. Nah bisa jadi kamu jadi healer atau jadi tarot reader, nah yang akhirnya kamu berpikir bahwasanya kok kayaknya enakan dulu ya gitu, duit gue gede loh, kerja di perusahaan, kerja di, tapi ternyata bisa jadi kerjaan yang dimau semesta itu dan Allah itu ternyata membawa kebahagiaan buat kamu, yang sebelumnya itu mungkin itu nggak bawa kebahagiaan buat kamu ya gitu. Dan sebenarnya nih saya ada nasihat atau pelajaran ilmu dari training chef ya. Jadi sebenarnya kalau kalian ingin jadi terapis atau jadi chefter seperti saya, itu sebenarnya bisa dipelajari, ada trainingnya setiap bulannya. Nah itu ada satu pelajaran bahwasanya apa tadi gara-gara bersihin meja ini, bahwasannya oke, nanti kalau saya ingat saya bisa apa tadi ya, saya agak-agak lupa. Oke, intinya gini aja, nanti kalau saya ingat saya kasih tahu. Alam semesta sudah gini, ketika kamu bahagia kamu bisa dapat kesuksesan, tapi orang sukses belum tentu bahagia. Jadi kamu mau yang mana? Kalau saya mau yang satu dapat dua, bahagia bisa mendapat kesuksesan, tapi orang sukses belum tentu bahagia. Coba lihat banyak orang atau artis-artis yang hidupnya mungkin terlihat wah dia berhasil, misalkan seperti contoh ya almarhum Chester Bennington, Linkin Park, wah dia lagi di tangga kesuksesan tiba-tiba bunuh diri. Marilyn Monroe ya kan, ya itu adalah hal-hal dimana kita ngelihatnya itu wah gila dia udah sukses, dia udah berhasil, dia udah
semua terpenuhi, tapi nyatanya mungkin kita nggak pernah tahu ada perang batin di dalam dirinya. Jadi pelajaran di Chef adalah bahagia dulu baru bisa sukses, tapi orang sukses belum tentu bahagia. Jadi saran saya mulai sekarang mindsetnya dirubah ya, bahagia dulu baru sukses. Jadi kalau tanya siapa mau bahagia, untungnya saya pernah di training itu saya pernah menjawab bahagia ya. Nah kalau kalian mau tahu training Chef seperti apa, bisa kontak WhatsApp ya, konsultasi sama saya gitu kan. Itu ilmunya bagus banget, seumur hidup saya baru kali ini menemukan ilmu dan ikut training tuh bagus banget. Jadi kita nggak cuma bisa ngobatin orang lain, tapi kita bisa mengobati diri kita. Training Chef di sini kita nggak cuman jadi gini, kalau orang sakit medis seperti diabetes segala macam, kenapa obat-obatannya kimia? Karena ya menurut dunia kedokteran ya penyakit itu reaksi kimia, tapi sebenarnya di dunia terapi Chef ya, di dunia Chef itu tumpukan masalah, dan memang itu tumpukan emosi ya, ada landasan emosinya. Misalnya kalau orang diabetes, orangnya sakit kepala bla 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 banyak, tapi saya nggak hafal ya gitu, dan itu bisa dipelajari, dan memang di departemen kesehatan sudah diakui hal itu ya. Jadi kalian nggak terus-terusan konsumsi obat-obatan. Nah terapi Chef ini bisa untuk biseksual, transgender, lesbi, terus mau berhenti merokok, bahkan gaib pun juga bisa gitu loh. Kebetulan saya backgroundnya gaib, jadi ketika saya setelah mengikuti training Chef, pasien-pasien saya banyak yang gaib. Oke, itu sekilas untuk training Chef ya. Terus di sini ada, di waktu senggang mungkin kamu bisa use your hand, membuat kerajinan dari tangan, bisa membuat tembikat seperti cangkir, itu juga bisa. Dan monologinya adalah emotion are running high, memang lagi kencang-kencangnya nih kamu nyari duit ya gitu, walaupun jalannya pelan, but it's okay gitu loh ya, pelan tapi abadi kan jauh lebih dahsyat ya. Lalu ini ada soul of journey, purpose, I know what I'm here to do. Jadi sekarang kamu udah tahu lah ya tujuan hidup kamu gitu, setidaknya ya arahnya kemana gitu ya, dan bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan gitu ya. Oke, jangan terus ini ya, jangan terus berdiam diri atau jatuhnya nanti nggak bersyukur, padahal semesta itu sudah memperlihatkan sama kamu yang baik, yang ini buat kamu ya gitu. Belum tentu yang gajinya besar misalkan, karena kamu mungkin suka memori masa lalu, oh ya udah gaji gue dulu gede banyak duitnya gitu, tapi ternyata nggak bahagia, itu buat apa gitu kan. Oke, sekarang kita ke bottom of the deck dari Queen of Cups. Kamu jadi sosok yang bisa benar-benar menjaga perasaan orang ya. Ya mungkin selama ini ya kamu selfish, but it's okay, yang penting kamu udah menyadari dan bisa merubah itu. Lalu ada the devil ya, akhirnya kamu bisa keluar atau bisa melepaskan diri kamu dari ketergantungan, baik itu ketergantungan materi, pasangan, seks juga bisa, narkoba ya. Ya kemelekatan sih lebih sesuainya itu mungkin ya, adanya kamu sangat ediktif memakai topeng, itu juga bisa ya. Kamu maunya tuh jaga image, kamu maunya tuh tertutup, mau nggak mau terbuka, itu juga jangan ya. Akhirnya kamu menjadi orang yang bisa melihat sudut pandang yang berbeda ya. Oke. Atau mungkin hubungan percintaan kamu mungkin sedang digantung selama kamu mungkin belum mulai komunikasi, tapi akan ada yang mulai komunikasi terlebih dahulu ya. Ya mungkin hubungan kamu selama ini terlalu banyak menggunakan topeng, entah bisa kamu, bisa pasangan kamu. Oke. Lalu ada Ten of Wands, dimana Ten of Wands ini kamu terlalu banyak beban ya. Lalu ada The Sun, kamu nanti ya mungkin setelah akhirnya kamu bisa melewati ini semua, kamu akan mendapatkan berkah ya. Berkahnya apa ya, tergantung apa yang kamu tanam sebenarnya ya. Terus ya memang siklus itu udah nggak baik dan harus segera berakhir, dan kamu harus membuka siklus baru ya. Berkahnya adalah itu mungkin ya, makanya kamu bisa healing dari
memori di masa lalu tentang karir kamu yang mungkin gak baik di tempat kerja, entah atasan, teman kerja dan lain-lain gitu kan, itu juga bisa. Lalu ada perasaan baru ya, mungkin akhirnya hubungan percintaan kamu bisa diperbarui, atau kamu mendapatkan pekerjaan, atau kamu mendapatkan energi untuk mencintai pekerjaan kamu yang selanjutnya, dan akhirnya kamu mendapatkan koin-koin Pentacles. Wah, jadi Raja Pentacles ya, kemapanan finansial karena kamu bekerja keras, dan kamu harus akhirnya kamu bisa menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan keuangan ya. Seiring berjalannya waktu, pelan-pelan itu ternyata mungkin kamu belajar untuk menabung, belajar untuk lebih berhemat, belajar untuk lebih mendahulukan yang jauh lebih penting. Dan mungkin akan ada orang yang membantu kamu dalam hal materi ya, mungkin pekerjaan baru, atau mungkin kamu jadi orang yang jauh lebih banyak memberi ya. Dan bisa jadi mungkin ya akhirnya setelah diperbaikin ternyata ya itu soulmate kamu atau twin flame kamu ya. Karena kalau yang saya lihat, twin flame atau soulmate itu nggak jaminan untuk bersatu ya, tapi nggak jaminan juga untuk lepas. Contohnya twin flame yang bersatu itu Celine Dion dengan almarhum suaminya ya. Kadang ada twin flame yang atau soulmate yang memang dia cekcok terus. Karena apa, kita tuh seperti ngeliat ke cermin, hampir mirip dengan pribadi kita. Jadi kan begini ya, kalau orang-orang begini ya, kembar aja beda gitu, tapi kok ini twin flame dan soulmate itu ya memang seperti cermin gitu loh ya. Jangan sampai akhirnya ada hubungan third party ya. Mungkin ada yang sudah melakukan third party karena mungkin gue capek sama lo, terlalu banyak pakai topeng gitu, itu juga bisa akhirnya melakukan perselingkuhan ya. Lalu di sini ada Eight of Pentacles, kamu bekerja keras untuk mendapatkan pundi-pundi keuangan, walaupun jalannya sedih, walaupun jalannya berat, tapi kamu punya energi The Magician. Apa yang kamu mau kamu bisa wujudkan ya, dan kamu punya segalanya. Dalam artian lo mau apa gue bisa dapat, gue mau ini gue bisa dapat ya. Karena itu mungkin hadiah semesta juga buat kamu. Oke, itu untuk tarotnya, bottom of the deck. Untuk monologinya, sorry saya habis makan jeruk ini. Terus di sini ada, kalau tangannya nggak bagus, harap maklum, saya lagi di luar Jakarta. Biasanya kalau di luar Jakarta memang saya cepet banget hitam, nggak usah perlu nunggu seminggu. Tapi kalau di Jakarta tuh ya balik lagi putih gitu loh ya. Nggak tahu, kulit saya memang agak-agak kayak aneh kayak gitu. Oke, untuk monologi A Time to Give Rather Than Take ini sesuai dengan ini. Mungkin waktunya kamu untuk lebih banyak memberi daripada menerima ya. Bisa jadi ada orang yang membantu kamu, bisa jadi kamu yang lebih banyak memberi ya. Oke, dan the energy is gaining momentum, energinya lagi bagus-bagusnya ya, momentum yang baik. Nah ini sama seperti emotional running high. Lalu bring love into the situation ya. Ya dalam hal karir, dalam hal percintaan kamu mungkin jauh lebih pakai perasaan sedikit ya, pakai cinta lah ya. Jangan sampai masa lalu terus mengikuti kamu ya. Kamu harus bisa keluar karena ada kartu healing ya. Mungkin dalam hal karir kamu belum bisa move on dari karir kamu sebelumnya yang tadi seperti saya bilang, mungkin ada atasan yang curangin bayaran kamu gitu kan, atau ada temen yang toxic gitu, itu juga bisa. Terus it's time to release negativity, kamu harus bisa merilis hal-hal negatif. A new romantic cycle begin, kamu akan memulai siklus romantis yang baru mungkin setelah akhirnya kamu berbicara. Dan luck is on your side, keberuntungan ada di pihak kamu. Look at the bigger picture, tadi ada the hangman ya, dan akhirnya kamu menjadi orang yang jauh lebih luas pemikirannya, nggak sempit lagi. Oh iya, mungkin gue karena banyak pakai topeng jadi hubungannya kayak gini. Oh iya, mungkin karena cewek gue pakai topeng jadi
gini, tapi dibalik lagi, oh ya mungkin ya pokoknya intinya yang jauh lebih luas ya, banyak meditasi dan contemplate. Jadi kamu banyak berdiam diri, mengevaluasi mana yang baik mana yang enggak, dan akhirnya kamu bisa sembuh, bisa healing. Kamu percaya sama diri kamu, dan akhirnya nanti mungkin next karena kamu tekun, karena kamu mungkin lagi mengumpulkan pentacles kamu, akhirnya kamu bisa membeli barang-barang yang atau properti yang mewah. Confident is your key to success. Kuncinya adalah percaya diri, tapi jangan over confidence, oke? Percaya terhadap hal yang nggak mungkin bisa jadi mungkin, karena kamu sudah mulai dekat dengan tujuan kamu. Waktunya kamu healing. Nah itu tadi ya, temperance. Dan a new start is coming, hal baru akan segera datang ya. Jadi rilis dulu masalah karir, terus diperbaiki dulu masa percintaan. Hal yang lebih baik akan datang ke kamu, aminin aja ya. Dan kamu bisa menunjukkan siapa sebenarnya kamu ya, oke? Itu untuk bottom of the deck dari monologinya. Terus untuk bottom of the deck dari romance angel, mungkin selama ini ada yang cintanya tidak berbalas, bisa kamu atau bisa pasangan kamu. Kamu harus segera memutuskan ya, apa yang kamu mau. Segera kamu mau sama dia, kamu mau sama orang yang kamu dilingkan sekarang, atau kamu mau sama orang baru seperti tadi, oke? Ini hubungan selain twin flame soulmate, ini juga hubungan koneksi spiritual. Jadi semakin kamu deket sama lo ya dia semakin dekat, tapi kalau semakin kamu dan semakin lost juga dia semakin dekat. Tapi ketika kamu semakin kemelekatan, semakin kamu jauh dari Allah, dia akan semakin jauh. Kalau memang kamu sudah memutuskan dengan dia, ya adalah kasih kode-kode flirt atau menggoda sewajarnya aja ya. Lalu free yourself, kamu harus bisa membebaskan diri kamu dan bisa mengambil alih lagi kontrol hidup kamu, oke? Adanya chemistry, oke? Lalu tapi ingat, kamu harus mencintai diri kamu terlebih dahulu. Dan buat pengorbanan, buat usaha, ya mungkin kalau yang tunangan bisa ke tahap pernikahan. Kalau yang pernikahan itu udah benar-benar jadi lebih bahagia dari yang pacaran ke tunangan ya, oke? Kamu harus bisa keluar dari permasalahan pribadi kamu. Dan sekarang memang hubungan kamu ya mungkin adanya isu finansial ya. Kamu berdiri dengan orang yang sudah punya anak, atau kamu punya anak, atau kalian salah satunya ada yang masih kekanak-kanakan. Kamu harus bisa memaafkan dan belajar. Banyak banget pelajaran yang bisa kamu dapat ya, oke? Lalu untuk self care-nya ada read. Di masa senggang kamu bisa banyak membaca, lalu bisa membangun kekuatan kamu. Kamu bisa connect sama bumi atau sama alam ya, ke pegunungan, ke puncak. Itu banyak banget. Spend time with friend. Mungkin kamu bisa menghabiskan waktu dengan teman-teman kamu. Meditasi ya. Tadi ada lo ya meditasi, nyambung ke atomnya. Nourish your temple, perawatan. Kamu harus bisa melakukan perawatan dirawat tempelnya. Tempel itu nggak harus di kuil, nggak harus di tempat ibadah, tapi di hati juga bisa ya. Terus movement, pergerakan, massage, pijat, synchron with the moon ya. Kamu mungkin bisa bersinkronisasi dengan bulan, dimana mungkin bulan punya fase-fase, ada purnama, ada sabit. Seperti itu juga kehidupan manusia ya, sama kayak kupu-kupu lah ya kita. Alone time, tentunya kamu menyendiri, mungkin bisa melakukan positif afirmasi, bisa menari, mungkin mendengarkan musik-musik healing, sound healing ya, untuk sembuh, itu juga bisa. Lalu untuk bottom of the deck dari soul journey ada failure di sini ada kegagalan ya. Mungkin kamu akhirnya bisa melewati kegagalan itu, dan kamu bisa dan sini ada perseverance, ketekunan. Akhirnya kamu bisa, dengan kamu tekun ya, dengan kamu jujur, dengan kamu tidak menjudge, dan akhirnya kamu bisa berubah menjadi kamu yang jauh lebih baik, dan kamu juga bisa bertumbuh, bisa melawan ketakutan kamu bisa mengambil keputusan ya. Akhirnya kamu sembuh, walaupun kadang kamu iri bahwasanya kenapa sih hidup gue kok nggak kayak orang lain, dan punya pride, kebanggaan. Tapi jangan jadi sombong ya, karena kamu bisa melewati itu. Ini sukses ya, aminkan, oke? Ya, oke. Sekian untuk readingan energi 3 hari ke depan.
Jika ada perkataan saya yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Kalau kalian mau request tema bisa tulis di kolom komentar, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Lalu kalau ada yang ingin diterapi dan juga ingin mendapatkan info tentang private reading, atau kalian mau private reading, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Nah, kalau rumahnya ingin dipercantik dengan gorden dan aksesorisnya bisa cek di Shopee saya Panda Gorden. Oke, sekian untuk readingan energi, karir, cinta, dan keuangan 3 hari ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.